Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai alat dan teknik dalam anatomi tumbuhan. Anggota dari kelompok satu ada Aisyah Ridwan Khalida, Ananda Tasya, Hana Marfa Aulia, dan Intan Putri Rahayu. Dalam ilmu eksperimen, penelitian anatomi tumbuhan sangat bergantung pada metode laboratorium yang digunakan untuk mempelajari struktur dan fungsi sel. Banyak kemajuan besar dalam pemahaman sel terjadi setelah ditemukannya metode baru yang membuka cara penelitian baru. Karena itu, memahami alat dan teknik eksperimen sangat penting untuk mengetahui perkembangan ilmu anatomi tumbuhan, baik saat ini maupun di masa depan. Selanjutnya terdapat elemen sel tumbuhan. Struktur dasar sel tumbuhan terdiri dari membran dan protoplas. Protoplas mencakup sitoplasma, inti sel, plastida, mitokondria, serta organel lainnya. Dahulu, objek utama dalam studi anatomi tumbuhan adalah organ vegetatif seperti batang, akar, dan daun. Namun kini, perhatian juga diberikan pada struktur bunga, buah, dan biji. Dalam bidang anatomi tumbuhan, terdapat beberapa cabang. Yang pertama ada anatomi tumbuhan fisiologis yang mempelajari hubungan antara struktur tumbuhan dengan proses internalnya. Yang kedua, anatomi tumbuhan ekologis, yaitu studi tentang pengaruh lingkungan terhadap struktur tumbuhan. Yang ketiga, anatomi tumbuhan patologis yang mempelajari pengaruh agen penyebab penyakit baik yang bersifat biologis, fisik maupun kimia terhadap struktur tumbuhan. Yang keempat, anatomi tumbuhan komparatif atau sistematik, yaitu studi perbandingan antara berbagai kelompok taksonomi seperti spesies, genus, famili, dan seterusnya untuk memahami hubungan kekerabatan evolusioner mereka. Selanjutnya masuk ke metode dasar. Metode dasar anatomi tumbuhan adalah metode membuat irisan tipis jaringan untuk diamati dengan mikroskop. Dari metode ini lahirlah istilah anatomi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu anatom yang berarti pembedahan. Lahirnya ilmu anatomi tumbuhan sangat berkaitan dengan penemuan dan penyempurnaan mikroskop. Pada tahun 1665, fisikawan Inggris yaitu Robert Hooke mengamati struktur sel dari irisan tipis gabus, ampulur elder, dan kayu dari berbagai tumbuhan menggunakan mikroskop rancangan sendiri. Namun, yang dianggap sebagai pendiri utama anatomi tumbuhan adalah ahli biologi Italia, yaitu Marcello Malpighi, dan ahli botani Inggris yaitu Nehemiah Grew, yang masing-masing menerbitkan karya ilmiah pertamanya pada tahun 1675 sampai 1679 dan yang kedua tahun 1682 dalam bidang ini. Karya mereka menyajikan hasil studi mikroskopis sistematis terhadap bahan tumbuhan. Perkembangan lebih lanjut baru terjadi pada awal abad ke-19, yaitu ilmuwan Jerman Johann Moldenhauer tahun 1812 dan peneliti Perancis René du Trochet tahun 1824 berhasil memisahkan jaringan tumbuhan menjadi sel-sel penyusunnya melalui metode maserasi atau perendaman jaringan. Pada tahun 1831, ahli botani Inggris yaitu Robert Brown berhasil mengamati inti sel dan penemuan ini bersama dengan penelitian ahli botani Jerman yaitu Matthias Claden menjadi dasar penting dalam perumusan teori sel yang dikembangkan oleh ahli biologi Jerman yaitu Theodor Schwann pada tahun 1839. Kontribusi besar dalam anatomi tumbuhan juga diberikan oleh ahli biologi Prancis yaitu Edward van Tighem dan para ahli biologi Jerman seperti Anton de Bary, Carl von Nageli, Carl Sanyo, Johannes Hanstein, dan Simon Schwender. Oke, selanjutnya kita masuk pada alat dalam anatomi tumbuhan. Oke, seperti yang kita tahu bahwa sel tumbuhan itu berukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Selain itu, sel hidup bersifat transparan sehingga kita sulit membedakan bagian-bagiannya secara langsung. Nah, karena itu dibutuhkan alat khusus agar kita bisa mengamati struktur
sel tumbuhan dengan jelas. Nah, alat utama yang digunakan dalam anatomi tumbuhan adalah mikroskop. Nah, dengan mikroskop kita dapat bisa melihat detail sel jaringan, bahkan mikroorganisme yang sebelum tidak terlihat. Di mana mikroskop ini akan bekerja dengan sistem lensa dan ada beberapa tipe lensa yang bisa memperbesar objek dengan tingkat ketelitian yang berbeda. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita bahas terkait materi tentang sejarah mikroskop. Nah, perkembangan mikroskop ini dimulai sejak lama, di mana pada tahun 1267 Roger Bacon pertama kali mendeskripsikan lensa, lalu tahun 1590 Hans dan Zacharias Janssen membuat mikroskop sederhana dengan dua lensa, lalu Galileo kemudian mengembangkan mikroskop dengan lensa fokus ganda pada awal 1600, dan C. Dribble juga membuat mikroskop tabung pertama pada tahun 1617. Kemudian pada tahun 1625, Faber memperkenalkan istilah mikroskop. Selain itu, Robert Hooke mengembangkan mikroskop majemuk dan menggunakan alat ini untuk mengamati sel gabus, di mana ia pertama kali menemukan istilah sel. Lalu, Anthony van Leeuwenhoek menyempurnakan mikroskop sederhana dan berhasil mengamati sel hidup serta mikroorganisme. Nah, sejak saat itu, terutama pada abad ke-19, mikroskop terus mengalami perkembangan pesat hingga menjadi alat canggih seperti sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian-bagian mikroskop. Nah, mikroskop ini tersusun dari beberapa bagian penting. Salah satunya ada lensa okuler, di mana lensa okuler ini bekerja di bagian atas untuk melihat hasil pembasaran. Ada juga yang namanya body tube. Body tube ini adalah tabung penghubung pada mikroskop. Kemudian ada meja objek, tempat untuk meletakkan preparat, dan lain sebagainya. Nah, semua bagian ini bekerja sama agar kita bisa melihat struktur sel tumbuhan dengan jelas dan detail. Jadi bisa disimpulkan bahwa mikroskop ini merupakan alat yang sangat penting dalam mempelajari anatomi tumbuhan, karena tanpa mikroskop kita mungkin tidak dapat melihat dan mengenali struktur sel maupun jaringan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik dalam anatomi tumbuhan. Nah, pada dasarnya, teknik anatomi tumbuhan ini dilakukan dengan menyiapkan potongan atau sayatan jaringan yang tipis agar cahaya bisa menembus saat diamati dengan mikroskop. Nah, potongan ini tuh bisa dibuat dengan berbagai arah untuk memperlihatkan struktur yang berbeda. Yang pertama itu bisa digunakan sayatan melintang atau cross section. Ini memperlihatkan susunan jaringan dari sisi dalam keluar. Lalu yang kedua ada sayatan membujur radial, potongan searah jari-jari batang yang digunakan untuk melihat arah vertikal jaringan. Lalu juga ada sayatan membujur tangensial yang sejajar permukaan batang untuk memperlihatkan bentuk sel-sel memanjang. Dan yang terakhir itu ada sayatan paradermal yang biasanya digunakan pada daun, sejajar permukaan daun untuk mengamati epidermis dan juga stomata. Lalu teknik yang pertama akan kita bahas itu ada epidermal peels atau kupasan epidermis. Nah, teknik ini tuh digunakan untuk mengamati lapisan paling luar dari organ tumbuhan, yaitu epidermis, yang berfungsi sebagai pelindung terhadap kehilangan air dan juga patogen. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu yang pertama kita bisa membuat sayatan kecil di permukaan organ, misalnya itu bisa menggunakan daun maupun batang muda, lalu dijepit bagian tepi epidermisnya dengan pinset, lalu tarik perlahan lapisan epidermis hingga terlepas dari jaringan di bawahnya, dan lalu tempelkan pada kaca objek dengan sedikit air atau alkohol. Nah, alkohol ini digunakan apabila jaringannya itu bersifat hidrofobik. Kemudian tutup dengan kaca penutup, lalu bisa diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya ini ada teknik maserasi. Nah, teknik maserasi ini teknik untuk memisahkan sel-sel dari jaringan agar bentuk individual setiap selnya ini bisa diamati. Teknik ini tuh berguna untuk melihat bentuk 3 dimensi sel yang tidak bisa kita amati dari sayatan biasa. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu kita bisa potong jaringan tumbuhan kecil-kecil, lalu rendam dalam campuran hidrogen peroksida, air suling, asam asetat, glasial. Nah, panaskan pada suhu 56-60 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, jika jaringannya ini belum hancur sempurna, maka rendam ulang dengan larutan yang baru
Nah, kemudian setelah jaringannya itu tampak pucat dan juga lunak, maka selanjutnya bisa dibilas dengan air bersih. Selanjutnya kita warnai dengan safranin 0,25%, lalu diamati dengan gliserin encer di bawah mikroskop. Nah, larutan maserasi ini tuh berfungsi untuk menguraikan lamela tengah. Nah, setelah lamela tengahnya ini larut, maka sel-selnya akan terpisah sehingga kita bisa mengamati ukuran, bentuk, dan juga ketebalan dinding sel dengan jelas. Lalu ada teknik squash, yaitu teknik yang digunakan untuk mengamati sel-sel yang sedang membelah atau mitosis dan juga untuk menghitung kromosom. Prosedurnya bisa dilakukan dengan mengambil jaringan yang masih aktif membelah seperti ujung akar bagian meristemnya, lalu dipotong kecil dan diletakkan di kaca objek, tutup dengan kaca penutup, lalu kita tekan perlahan menggunakan ibu jari secara vertikal agar jaringannya ini bisa menyebar dengan tipis. Kemudian kita amati di bawah mikroskop. Selanjutnya ada freehand sectioning, di mana selama penyayatan ini jaringannya itu harus tetap lembab dan pisaunya dibasahi agar sayatan yang dihasilkan ini lebih baik. Nah, biasanya teknik ini tuh sering digunakan dalam praktikum karena sederhana dan juga tidak membutuhkan alat yang canggih. Ketebalan sayatan juga tidak perlu seragam, cukup buat sayatan yang banyak, lalu kita pilih yang paling tipis. Boleh next. Nah, untuk prosedur atau langkah-langkahnya sendiri itu, yang pertama kita bisa menggunakan silet baru yang tajam, lalu pegang jaringan tumbuhan dengan ibu jari dan juga telunjuk, kemudian potong dengan sudut sekitar 45 derajat agar hasil irisannya tipis, lalu basahi silet dengan air supaya sayatannya lebih halus, kemudian ambil potongan menggunakan kuas kecil dan letakkan di kaca objek. Setelah itu, pilih sayatan yang paling tipis dan transparan, lalu tambahkan pewarna. Nah, dalam freehand sectioning ini juga ada beberapa catatan tambahan, di mana saat kita membuat sayatan melintang itu, perhatikan agar potongannya tidak miring, lalu pada batang atau akar, sayatannya itu tidak harus utuh sempurna, tapi cukup mencakup dari pusat hingga tepi. Lalu jaringan yang halus itu digunakan penyangga tambahan seperti wortel. Nah, untuk perlakuan sayatannya itu yang pertama, untuk pengamatan umum, sayatan segar diletakkan dalam air atau gliserin encer. Lalu, chloral hydrat ini dapat digunakan untuk membuat sayatan lebih transparan. Dan pewarna seperti aniline blue biasanya digunakan untuk menandai kalosa pada phloem dan juga mewarnai inti sel dan juga nukleus. Lalu juga beberapa bagian tumbuhan juga dapat dijernihkan dengan etanol untuk menghilangkan pigmen hidrofobiknya. Oke, selanjutnya ada teknik staining. Staining ini merupakan teknik pewarnaan jaringan yang bertujuan untuk memperjelas struktur sel atau jaringan di bawah mikroskop. Staining ini membantu membedakan bagian sel, menilai aktivitas metabolisme, serta membedakan sel hidup dan juga yang mati. Untuk langkah-langkah dari staining ini ada yang pertama, permeabilisasi. Ini merupakan langkah untuk melarutkan membran sel menggunakan surfaktan agar zat warna dapat masuk. Lalu yang kedua ada fiksasi. Ini untuk menjaga bentuk sel dengan bahan kimia seperti formalin, etanol, metanol, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada mounting. Ini merupakan teknik menempelkan sampel ke kaca objek untuk diamati di mikroskop. Lalu yang keempat ada pewarnaan. Ini dengan cara merendam sampel dalam larutan pewarna, membilasnya lalu mengamatinya. Selanjutnya ada common biological stains. Ini merupakan pewarnaan biologis umum yang bertujuan untuk menyoroti bagian atau sifat khusus pada jaringan. Nah, setiap jenis pewarnaan ini memiliki target yang berbeda. Contohnya pewarnaan inti, dinding sel, kolagen, atau glikogen. Teknik ini penting untuk diagnosis histologi maupun penelitian struktur jaringan. Ini contohnya bisa dari Carmine untuk meneliti glikogen,
kristal violet itu untuk dinding sel bakteri, eosin untuk sitoplasma, dan sebagainya. Selanjutnya ada anatomical drawings, merupakan teknik menggambar hasil pengamatan mikroskopis secara rapi untuk menyajikan data visual. Gambar harus jelas, berlabel, dan juga memuat info pewarnaan, perbesaran, serta bahan sampel. Lalu selanjutnya ada teknik staining and permanent slide preparation. Teknik ini digunakan untuk sediaan dapat diawetkan dan diamati dalam waktu yang lama. Prosesnya ini melibatkan dehidrasi, pewarnaan, pencucian, dan juga pemasangan kaca penutup dengan media permanen. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama ada hilangkan parafin dengan silen, lalu masukkan ke dalam alkohol bertingkat, yaitu 70% sampai 100%. Lalu yang kedua, rendam menggunakan safranin selama 2 sampai 24 jam. Setelah direndam, dibilas dengan air suling dengan hati-hati, lalu didehidrasi selama 10 detik menggunakan alkohol 95% dan juga 0,5% asam pikrat. Lalu selanjutnya cuci dengan 10 detik sampai 1 menit dalam alkohol 95% dan juga amonium hidroksida. Lalu setelah itu direndam selama 10 detik menggunakan alkohol absolut. Lalu setelahnya ada counter stain dengan paste green selama 10 sampai 15 detik. Lalu habis counter stain dibilas lagi dengan clearing solution dan setelah itu cuci lagi selama 5 sampai 10 detik dengan clearing solution. Lalu yang ke-10 ada rendam sebentar dalam silen dan alkohol absolut. Dan setelah itu tutup dengan cover slip dalam silen dan jangan biarkan jaringan itu mengering. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.